Oke, jadi ini adalah Samsung Galaxy Z Fold 6 yang udah saya pakai sekitar 2 mingguan ini. Dan secara hardware sih saya nggak merasakan upgrade yang signifikan. Tapi tetap saya jadikan Samsung Galaxy Z Fold 6 ini sebagai daily driver saya. Dan ini adalah investasi smartphone terbaik buat saya. Sehari-hari saya itu pakai dua smartphone. Yang pertama ada iPhone yang fungsinya cuma sebagai video kalau misalkan saya lagi liputan dan males bawa kamera. Dan udah, itu aja. Dan yang kedua adalah Fold-nya Android. Dan Fold Android buat saya ya buat kerja. Dan Samsung Galaxy Z Fold 6 ini walaupun performanya yang saya rasain gak signifikan upgrade, tapi dia membuat saya lebih jauh produktif dan efisien ketika saya gunakan dia untuk kerja. Kok bisa? Upgrade-nya gak banyak tapi bisa lebih bikin kerja itu produktif dan lebih efisien. Dan apakah si Samsung Galaxy Z Fold ini layak untuk dibeli dengan harga 20 juta lebih? Dan kalau kalian punya Galaxy Z Fold 5, haruskah upgrade ke Galaxy Z Fold 6? Selain jadi konten kreator, saya juga punya line up bisnis UMKM kecil-kecilan ya yang masih berjuang lah, yang budgetnya tipis, jadi nggak ada budget buat tim digital marketing. Yang handle cuma saya dan manajer saya, dan karena budgetnya terbatas, jadi kalau mau foto ya untungnya ada AI-nya Samsung ini. Jadi misalkan saya mau upload produk di sosial media, contohnya nih makanan ini kan kayak simple aja ya. Nah di Sketch to Image saya tinggal gambar, ini saya mau gambar ada kopinya lah, ada gelasnya, dan hasilnya tuh ya. Jadi kalau kita lihat makanannya itu jadi nggak simple sekarang. Kopinya ini bahkan sama dia ada latte artnya. Kalau kopi hitam, ya kita tinggal pilih. Bahkan dekorasi cafe pun bisa saya atur sendiri. Saya nggak perlu hire desain interior karena ya limitasi budget tadi. Contohnya di sini kalau kalian lihat ada pintu yang bolong. Ya ini udah waktunya ganti karena ini cuma pakai kayak tirai aja. Jadi saya tinggal foto aja nih, terus tinggal saya kasih knob. Dan hasilnya kalau kalian lihat, wah pintu bolong tadi langsung dapet pintu yang disesuaikan sama AI-nya tuh ya. Dan kalau misalkan saya mau nyari, tinggal saya circle to search aja. Tahan, circle, pintunya ini kira-kira belinya di mana. Tapi untuk saat ini Sketch to Image belum bisa untuk drawing di beberapa area sekaligus. Jadi cuma satu area aja. Tapi saran saya buat Samsung sih untuk fitur Sketch to Image ini bisa dibikin ala-ala kayak semacam Copilot yang ada di laptop. Jadi bisa ditambah prompt text gitu. Jadi kita bisa atur warna, vibe, dan detail lainnya lewat teks biar hasilnya itu bisa lebih sesuai dengan yang kita inginkan. Fitur Translate juga bisa membantu saya untuk line up bisnis saya yang lain, yaitu Airbnb. Yang kebanyakan Airbnb saya itu tamunya orang asing. Apalagi di Samsung Galaxy Z Fold 6 ini juga udah bisa diterapin third party apps kayak WhatsApp. Jadi kalau misalkan saya mau telepon tamu saya yang tamunya itu nggak bisa bahasa Inggris, dia bisanya cuma bahasa daerah mereka. Nah tinggal translate aja tuh dengan fitur live translate WhatsApp. Bisa call dan juga bisa text juga. Ada juga fitur transkrip assist yang kita tinggal recording audio aja dan audio tadi bakalan di-convert jadi teks, terus di notes-nya bisa kita otak-atik lagi, bisa summarize, translate, bullet point, banyak lah. Dan saking banyaknya fitur AI dari Samsung ini, saya bahkan sampai bikin video terpisah. Jadi buat kalian yang pengen tahu fitur AI-nya ini apa aja, bisa tonton video saya yang sebelumnya ya, karena emang banyak banget. Bahkan di settingannya aja sekarang udah ada fitur tab untuk Galaxy AI sendiri, saking banyaknya. Dan AI-nya Samsung mahal sih, karena kan pakai server ya. Nah kalau misalkan pakai server, kita mau kirim perintah, dia harus kirim ke server sana dulu, belum lagi biaya maintenance-nya, biaya storage-nya, makanya harganya lumayan mahal. Selain software dan juga AI, Samsung yang menurut saya lebih matang dibandingkan kompetitor Fold yang lain, bahkan yang bukan Fold, Samsung juga lebih matang. Pengalaman saya pakai Z Fold 6 juga sekarang lebih nyaman dari generasi sebelumnya, kayak real use-nya ini. Contohnya kayak desainnya ya, desainnya itu sekarang lebih boxy, lebih mengotak dengan cover screen yang sedikit lebih besar, 0,1 inch. Bobotnya juga lebih ringan, cuma 239 gram, selisih 14 gram lebih enteng dari Z Fold 5. Ketebalannya pun menyusut jadi 5,6 mm saat dibuka dan 12 mm saat ditutup. Buat saya yang memang pengguna Fold, meskipun ini adalah upgrade minor kalau secara spek, tapi di penggunaannya sehari-hari perbedaannya itu kerasa banget. Fold itu emang game changer lah, HP yang bisa jadi tablet, layarnya bisa jadi lebih lega. Tapi sebenarnya buat apa smartphone yang punya layar lebih lebar ketika unfold kayak gini?
Apakah cuma sebagai gaya-gayaan aja kalau misalkan meeting sama klien ditaruh di atas meja, wah kliennya bakal langsung bilang, gila Z Fold 6, HP mahal. Itu salah satunya juga sih, tapi bukan cuma itu aja. Misalnya, pas mau bikin konten review Z Fold 6 ini, saya kan riset dulu ya, cari tahu fitur apa aja yang belum dibahas di channel lain. Sambil liatin komentar-komentar netizen, kadang ada insight menarik di situ. Kayak, kok fitur ini belum dibahas ya? Nah, saya langsung buka notes buat catetin sambil browsing juga, cari tahu fitur apa lagi yang menarik buat dibahas. Terus biasanya saya share di grup WhatsApp DKID, minta bantuan tim buat riset lebih lanjut, dan semuanya itu langsung terbuka. Jadi dia bisa langsung buka 4 aplikasi sekaligus. Tapi jujur ya, bikin script di laptop atau di PC dengan keyboard itu memang lebih nyaman sih. Tapi buat saya yang biasanya sering banget traveling dan jarang di kantor, si Samsung Galaxy Z Fold 6 ini bisa jadi penyelamat banget. Bisa kerja cepet di mana aja. Jadi lebih efisien dari segi waktu. Buat analisis saham juga enak banget. Saya tinggal buka Yahoo Finance di satu sisi, di sebelahnya ada Gemini buat bantu analisis. Notesnya tetap terbuka buat catatan. Dan aplikasi ajaib siap sedia buat langsung beli saham kalau ada saham yang menurut saya menarik untuk dibeli. Intinya HP itu kayak nyetir mobil lah, tergantung drivernya mau dibawa kemana, tergantung pemakainya Fold-nya ini mau dipakai apa. Kalau Z Fold 6 ini ya ibarat mobil mewah yang punya banyak fitur yang bukan cuma nemenin saya buat sampai ke tujuan, tapi pas perjalanannya itu juga saya ngerasa nyaman. Nyamannya dalam hal apa aja? Wah, banyak ya. Contohnya kita bisa pakai dia sebagai tripod mode. Kadang kalau diundang brand kayak suka malas gitu bawa tripod karena ya berat. Untungnya Z Fold 6 ini bisa jadi tripod sendiri. Tinggal taruh aja mau posisi vertikal untuk video short atau horizontal untuk video panjang YouTube. Semua bisa. Fleksibel banget berkat desain lipatnya. Samsung juga bikin softwarenya ini makin matang dengan Flex Mode. Flex Mode bikin pengalaman pakai Z Fold 6 itu kayak laptop beneran. Lengkap dengan mouse dan trackpad virtual. Fitur ini kepakai banget buat saya yang sering buka website versi desktop. Misalnya BCA Business atau Airbnb. Karena kalau BCA Mobile itu kan fiturnya ya terbatas ya, tapi kalau kita mau buka BCA Business yang full desktop, ya kita bisa otak-atik fitur optimal. Kalau buka versi desktop di smartphone biasa, ya bisa sih, tapi kan nggak enak ya, nggak ada pointernya. Nah di Flex Mode ini ada, plus trackpadnya pun juga ada. Jelas, HP lipat kayak Samsung Galaxy Z Fold 6 ini punya manfaat lebih ketimbang smartphone yang batangan yang nggak fold kayak gini. Tapi ya ada konsekuensinya. Dia jadi lebih berat ketimbang HP biasa, tapi Z Fold 6 ini udah lebih ringan, 14 gram lebih ringan ketimbang pendahulunya. Meskipun cuma beda 14 gram, tapi kalau kalian pengguna Fold, 14 gram itu kerasa banget loh ya. Apalagi kalau misalkan kita pakai dia dalam waktu yang lama. Pergelangan itu nggak cepet kerap. Dan bonusnya sekarang si Samsung Galaxy Z Fold 6 ini udah punya sertifikasi IP48. Jadi debu nggak bisa masuk ya, walaupun debu halus yang di bawah 1 mm masih bisa masuk, tapi setidaknya ketika dia jatuh di pasir pantai, kita masih ngerasa aman lah, nggak kemasukan pasir. Cover screen-nya sekarang juga lebih lebar, walaupun tetap nggak enak sih kalau misalkan dipakai dengan dua tangan karena nambahnya cuma 0,1 inch aja. Ya ada enak dan nggak enaknya. Enaknya kalau dipakai one-handed mode itu lebih kejangkau. Kayak misal ngetik pakai satu tangan enak, zoom in lensa pakai satu tangan juga enak. Kalau terlalu lebar kan repot juga ya. Cuman kalau digunakan untuk ngetik pakai dua jari jempol, awal-awal itu harus adaptasi dulu sih. Tapi selama saya pakai Z Fold 6 ini sekitar 2 minggu, lama-kelamaan ya saya adaptasi, dan adaptasinya itu jadi jarang pakai dua jari, ya pakainya one handed mode aja. Kalau di HP Fold saya yang dulu, saya itu jarang untuk buka main screen-nya, ya cuman pakai cover screen-nya aja. Tapi di Samsung Galaxy Z Fold 6 ini ya sekitar 80% pemakaian itu saya pakai ketika terbuka. Perpindahan dari cover screen ke main screen-nya juga cepet, nggak ada lag atau latency. Cuman sebaliknya, kalau misalkan dari main screen ke cover screen, aplikasinya bakal langsung nutup dan dibalikin langsung ke home screen. Dan beberapa aplikasi misal kita udah buka dari main screen terus kita buka lewat cover screen, tetap bisa, tapi aplikasinya itu minta di restart dulu. Untuk kris atau lekukan layar masih sama kayak sebelumnya, masih terlihat kalau dari pinggir, tapi in realnya setelah ya 2 hari aja pakai, saya udah jarang lihat lekukannya ini. Beberapa pengalaman yang pakai Fold Samsung, lipatannya itu dari beli baru hingga pemakaian beberapa waktu nggak akan semakin kelihatan terlalu jauh. Untuk layar, dia memang nggak ada upgrade yang signifikan juga dari sebelumnya, cuma peak brightness-nya aja diklaim nambah jadi 2600 nits. Tapi buat pemakaian sehari-hari saya, layarnya ini udah bagus sih, saya nggak ada komplain sama sekali. Dan kalau di device pengetesan kita, hasil akurasi warnanya kalau misalkan di mode vivid, untuk
cover screen-nya, sRGB-nya itu ada di 100%, brightness-nya ada di 500 nits. Kalau simulasi outdoor bisa di 922 nits. Di mode bright, sRGB-nya turun jadi 96%, untuk brightness tetap sama. Dan untuk mode dual screen-nya, di mode vivid, sRGB-nya sama kayak cover screen tadi, 100% sRGB. Tapi kalau di mode bright, dual screen-nya ini sRGB-nya nambah jadi 99%. Dan untuk color akurasi lainnya kalian bisa baca di sini. Untuk brightness sih mirip-mirip ya. Dan selama saya pakai ini dia responsif juga. Jadi saya jarang banget refresh rate-nya itu kayak kerasa nyangkut, dimana dia tiba-tiba nggak mulus gitu. Nggak pernah. Oh ya, paling saran aja buat Samsung ya, karena kan ya dia bisa main screen, bisa lebar kayak gini, bisa buka banyak apps, dan dia punya fitur yang namanya transcript assist. Terus di notes-nya kan kita bisa olah lagi kayak summarize, translate, dan kawan-kawannya. Nah sayangnya transcript assist ini belum bisa langsung record audio pada saat kita putar YouTube. Paling cara termudah ya kita putar device lain, lalu kita nyalain listening mode default 6-nya, dan langsung deh keluar caption dan bisa langsung translate. Atau kalau misalkan kita lagi seminar, Zoom, atau nutut ilmu online di laptop, bisa nyalain listening mode-nya juga untuk langsung keluar skripnya dan bahkan langsung ditranslate juga. Tapi semoga Samsung bisa ngembangin lagi fitur transkrip assist-nya ini. Jadi ketika di Samsung-nya kita putar online apapun, YouTube, entah itu Zoom, dan recordingnya bisa berjalan bersamaan. Jadi kita nggak perlu dua device untuk mutar YouTube-nya terus record di sini. Kalau satu device aja kan kayak lebih seamless. Ya semoga lah. Dan ngomongin transkrip assist, ketika dimasukkan ke notes kita kan bisa rewrite ya. Yang buat saya ini kepake banget karena saya itu sering banget lupa anniversary pernikahan, ulang tahunnya ulang tahun saya sendiri aja saya kadang lupa karena ya giat bekerja. Nah dengan AI Composer ini kalau misalkan saya lagi males buat ngetik ya, males basa-basi, tinggal tulis aja selamat ulang tahun dan AI Composernya bakal ngucapin dengan teks yang lebih panjang dan lebih bagus. Jadi orang yang nerima pesan kita itu bakalan ngerasa wah gila Dika perhatian ya, padahal kan yang nulisin AI ya, bukan saya. Kalau untuk chipset dia jelas upgrade ya. Jadi dia pakai chipset yang paling kenceng dari Snapdragon saat ini, yaitu Snapdragon 8 Gen 3 dengan ditemani RAM 12GB dan storage-nya up to 1TB. Tapi performanya bukan Snapdragon 8 Gen 3 yang paling kenceng sih. Mungkin memang sengaja di limit ya buat hemat baterai sama jaga suhunya. Dan ngomongin soal suhu, Samsung juga ada klaim kalau vapor chamber-nya sekarang di-upgrade ketimbang generasi sebelumnya. Tapi di-upgrade-nya kayak apa, langsung aja kita tes deh. Untuk Antutu, skornya itu dia dapatnya 1,7 juta. Bukan Snapdragon 8 Gen 3 yang paling kenceng memang, tapi kalau kita gunakan untuk main game, ini udah lebih dari cukup. Walaupun sebenarnya saya pribadi kalau pakai full jarang banget ngegame. Tapi nggak apa-apa, kita coba untuk main game dan seperti biasa kita coba dulu di game Mobile Legends. Dia dapatnya itu grafik ultra, frame rate-nya ultra jadi 120 fps mentok, dan untuk average dia dapatnya di 114. Dropnya itu cuma di 87 fps. Jadi masih aman. Terus PUBG juga mentok, dia bisa dapat settingan 120 fps dengan average-nya 119, maksimumnya bisa 120, drop-dropnya itu di 115 fps. Lanjut kita coba di game Genshin Impact dengan grafiknya highest 60 fps aktif. Average dia bisa dapat 51, ya maksimumnya bisa 60. Drop-dropnya itu masih di atas 30 fps dengan drop itu di 37 fps. Dan kalau kita lihat chartnya ini masih cukup stabil ya, nggak terlalu fluktuatif. Terus untuk suhu permukaannya, dia tadi kan bilang kalau dia punya vapor chamber yang lebih gede dibanding generasi sebelumnya. Dan terbukti dari suhu permukaannya sih, karena ketika kita coba untuk main game Genshin Impact, biasanya ya chipset Snapdragon 8 Gen 3 itu suhunya ya lumayan hangat. Tapi di Samsung Galaxy Z Fold 6 ini enggak. Dengan suhu permukaan untuk bagian belakang paling panasnya aja cuma di 40,6 derajat Celcius, depan itu cuma 41,5 derajat Celcius. Jadi hangat pun enggak. Dan kalau suhunya stabil, baterai di dalamnya kan nggak ikut panas ya. Ya memang baterainya ini nggak upgrade dibanding sebelumnya dengan kapasitas yang sama 4400 mAh. Tapi entah kenapa ya, yang saya rasain di Z Fold 6 ini lebih awet loh ketimbang Z Fold 5 dengan SOT yang saya dapat itu 4 jam 15 menit dengan baterai usage cuma 66%. Jadi sisanya masih sekitar 34%. Tapi perlu diingat pemakaian saya ini ya pemakaian yang sering pakai AI-nya sih. Kalau dibilang main game, saya jarang banget main game di HP full. Dan kalau saya konversi daya tahan baterainya ketika tes game tadi kayak Genshin Impact 30 menit dia berkurang 18%, PUBG 30 menit berkurang 9%, Mobile Legends 30 menit berkurangnya 6%, Car X Street 30 menit berkurangnya 15%.
Terus streaming kayak TikTok, YouTube, Netflix 30 menit berkurangnya 3%. Record video 4K 60 fps selama 30 menit dia berkurangnya 13%. Kamera sebenarnya secara spesifikasi itu nggak ada yang berubah, tapi dengan adanya chipset baru Snapdragon 8 Gen 3 otomatis ISP-nya juga lebih baru. Yang hasil gambarnya sih lebih oke ketimbang sebelumnya. Jadi ini kualitas dari Samsung Galaxy Z Flip 6 dan Fold 6 di kamera depan di 4K 60 fps kalau digunakan untuk jalan. Kalau secara POV sih mirip-mirip ya, stabilnya juga mirip-mirip. Kalau di layarnya ini saya lebih suka Z Fold, cuman nggak tahu nanti kalau misalkan dipindah ke PC kayak gimana, dilihat dengan layar yang lain gimana. Kalau untuk dynamic range, wah semuanya keduanya sama-sama oke, langitnya masih kelihatan dengan jelas. Dan karena dia 60 fps, kalau kita gunakan untuk muter-muter kayak gini, nggak ada yang namanya stutter, semuanya aman sih. Dan sekarang saya lagi ada di kayu tangan yang jalannya ramai banget. Dan sambil kita tes mikrofonnya, kalau misalkan kalian bisa dengar suara saya dengan jelas, berarti mikrofonnya emang bagus sih. Sekarang kita coba kamera belakang di ultra wide. Ini 4K 60 fps ya, ultra wide-nya. Dan stabilnya sama-sama aja sih. Dan keduanya ketika ultrawide juga udah bisa 4K 60 fps. Dan kalau misalkan ganti lensa, kita coba ini full 1, 2. Kalau pakai kamera ultrawide, sementara di flip juga 1 dan 2 sama juga ya. Kalau pakai kamera minnya kira-kira seperti ini kalau digunakan untuk jalan. Dan sama-sama stabilnya sih. Dan karakter warnanya juga masih Samsung banget. Digunakan untuk panning, tilting, nggak ada masalah. Semuanya terlihat smooth, nggak ada yang namanya stutter. Untuk autofocus, misal kita fokuskan dari sini mau bikin sinematik ke sini, set, oke juga. Misal kita mau pindah rotary shot dari sini, set, oke juga, nggak ada masalah. Tilting untuk objek, wah, nggak ada masalah juga. Zoom out, aman sih. Dan kalau di mode ini bisa sampai zoom 10 kali, 2, 4, 10. Nah, main kameranya bisa sampai 10 tuh. Kalau di layarnya ini sih kelihatan Fold 6 lebih detail ya ketika pakai zoom 10 kalinya. Untuk kameranya buat saya juga masih oke ya, walaupun ultrawide-nya itu kadang kurang terang, detailnya nggak setajam main, tapi itu wajar. Untuk detail, warna, dan dynamic range masih Samsung banget. Dan BTW ini saya record pakai voice recordingnya Samsung ya, jadi kira-kira mikrofonnya suaranya itu kayak gini. Terus kalau digunakan untuk foto low light ya, kalau untuk ultrawide-nya sih masih ada beberapa detail yang hilang, jadi kayak noise sama pixelated, tapi untuk main dan telenya masih aman. Lanjut untuk charging time, saya pakai adaptor orinya Samsung ya, yang 25 watt, 0 ke 80%, dia butuh waktu sekitar 58 menit. Ya memang nggak cepet-cepet banget kayak kompetitornya sih. Tapi enaknya ketika dicas dia nggak panas, jadi masih bisa kita pakai sambil kita cas. Untuk proteksi chargingnya juga ada, bisa kita set adaptif maksimum yang ketika 80% dia bakal cut off. Fitur lainnya juga lengkap, contohnya kayak NFC jelas ada, wireless charging ada 15 watt, bisa reverse wireless juga di 4,5 watt, sama kayak Z Fold 5. Sensor-sensor semua juga lengkap, fingerprint ada, cuman sayangnya dia masih side mounted di pinggir kanan ya. Dan kalau misalkan saya pakai casingnya UAG yang tebel banget, itu kadang kalau misalkan pakai fingerprint kayak masih aneh aja karena ketebalan casingnya. Semoga ke depan Z Fold 7 udah under display fingerprint lah, jadi lebih memudahkan kita. Terus fitur lain kayak Samsung DeX di kehidupan sehari-hari saya juga kepake banget. Biasanya kalau mau tidur saya konekkan dia ke TV yang ada di kamar saya buat cek-cek skrip sama jadwal besok apa aja sebelum tidur. Kesimpulannya, kenapa saya memutuskan untuk pakai Samsung Galaxy Z Fold 6 sebagai daily driver? Dan saya berani bilang kalau ini adalah investasi terbaik saya untuk smartphone, apalagi kalau buat kerja, buat produktif. Karena hal-hal yang dulunya nggak bisa saya lakukan di smartphone, sekarang bisa dengan multitaskingnya, dengan AI translate-nya, dengan AI gambarnya. Walaupun memang belum sempurna ya, karena kadang kayak gambar AI-nya itu nggak sesuai dengan yang saya ekspektasikan, dan audio transkripnya kadang masih belum akurat, tapi udah 80% ke atas lah tingkat akurasinya. Dipakainya pun enak, nggak terlalu berat. Samsung juga pintar untuk ngebuat saya pakai main screen-nya terus
dengan fitur AI dan juga Gemini-nya. Dan yang saya rasain kalau dipegang, wah Z Fold 6 ini kayak lebih durable dengan dual real hinge-nya, terus juga shear thickening fluid-nya. Rasa Fold 6 yang sekarang itu kayak lebih kokoh, lebih slim, kayak lebih premium, dan kalau misalkan dikantongin ketika saya nggak pakai waist bag itu juga masih bisa. Dan bulky-nya itu kayak mirip-mirip aja sama iPhone saya kalau misalkan iPhone saya pakai case tuh. Kayak mirip-mirip aja. Untuk software, menurut saya Samsung juga yang paling mateng untuk Fold-nya. Ditambah lagi ada jaminan 7 tahun software update. Jadi tahun depan kalau misalkan saya belum ada rezeki, tapi ya semoga aja masih ada rezeki ya. Jadi masih bisa upgrade lagi. Tapi kalau misalkan belum ada, ya saya bisa pakai ini sampai 7 tahun mendatang. Terus kalau kita ngomongin kemudahan, seamless ecosystem Samsung dengan device lainnya, Samsung juga yang paling mateng. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, apakah si Samsung Galaxy Z Fold 6 ini worth it untuk dibeli? Tergantung kalian ya. Kalau misalkan kalian fungsinya Z Fold 6 itu buat kerja, yang buat kerja kalian itu lebih hemat waktu, lebih efisien, saran saya beli aja. Tapi kalau misalkan beli Samsung Galaxy Z Fold 6 buat ditaruh di meja biar kelihatan kaya, itu bisa juga sih, karena kan bisa menambah kayak kalian itu langsung setuju gitu kalau misalkan kita ajuin proposal ya. Terus buat pertanyaan, kalau kalian punya Galaxy Z Fold 5, haruskah upgrade ke Z Fold 6? Ini tergantung sih ya. Jadi kalau misalkan Z Fold 5-nya nanti dapat AI kayak Z Fold 6, ya menurut saya sih nggak usah upgrade. Tapi kalau misalkan Z Fold 5-nya nggak dapet dan setelah kalian lihat video ini kalian tertarik sama AI-nya, ya saran saya upgrade. Intinya sih balik lagi ke kebutuhan kalian. Tapi kalau saya sih nyaman banget sih pakai Z Fold 6 ini. Kalau ngomongin kekurangan, ya secara hardware sih dia nggak punya upgrade yang signifikan, terlebih lagi dari sisi kamera. Kameranya sama ya, cuman efek dari ESP Snapdragon 8 Gen 3-nya aja. Mungkin Samsung ngerasa ya kalau misalkan kameranya bagus, beli S series aja. Tapi di situ saya ada nggak setujunya sih, karena menurut saya ya kalau misalkan buat saya yang sering ngevlog sendirian dan malas bawa tripod, lebih enak itu pakai HP Fold kayak gini. Jadi ya kamera Fold seharusnya juga perlu diperhatikan sama Samsung. Ya semoga kedepannya sama Samsung di-upgrade lah. Kalau kekurangan lain kayak fingerprint Android display, ini masih side mounted, ya menurut saya sih bukan kekurangan yang gimana-gimana, ya masih bisa saya maafkan lah. Baterai secara kapasitas memang dia nggak naik, tapi yang saya rasakan dia lebih awet ketimbang Z Fold 5, dan saya masih bisa pakai seharian dengan ngecas cuma sekali. Suhu juga adem berkat vapor chambernya yang baru. Performanya juga nggak throttle, walaupun secara performa memang bukan Snapdragon 8 Gen 3 yang paling kenceng. Dan saya sih juga jarang ngegame juga di Fold. Bukan jarang ya, lebih tepatnya kayak nggak pernah. Dan intinya, apakah Samsung Galaxy Z Fold 6 ini worth it untuk dibeli? Kalau buat saya ya, bukan worth it lagi. Ini adalah investasi terbaik saya untuk smartphone. Secara hardware emang nggak yang paling kenceng, tapi software dan AI dan juga desainnya ini loh. Samsung nggak cuma bikin HP Fold yang kelihatan keren, tapi gimana orang bisa memanfaatkan software di HP Fold-nya ini dengan sangat optimal. Tapi kalau beli HP Fold cuma buat gaya-gayaan, buat FOMO aja, saran saya jangan beli HP Fold lah. Beli aja HP HDC iPhone tuh 1 jutaan. Itu kan udah lumayan tuh buat gaya-gayaan. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.